mendengarkan sebuah cerita yang aneh, menyeramkan, terkadang disenangi oleh sebagian orang. Ya, dia ambil petikan-petikan. Sekarang peneliti sudah menyebutkan ada meteor yang sangat dahsyat, sangat besar, lebih besar dari bumi. Sekarang menuju ke bumi. Nah, ini kalau terjadi, maka dari sini terjadi arah nanti asap segala macam. Analisa tidak ada gunanya. Jelas ya? Untuk apa dipahami seperti itu? Tunggu saja, kalau sudah ada asap di langit, itu sudah terjadi. Kalau dia ingin takut mengingat Allah, baca surah Ad-Dukhan tiap hari. Kamu baca Al-Quran, itu baru benar. Ini dengar penelitiannya dari lembaga ini, penelitian lembaga ini, dan kadang kebanyakan dari mereka orang-orang kafir. Nah, ini kita mau bahas lagi sama mereka. Kalian itu cara menerima berita, dari mana sumbernya? Kita itu menerima berita ada dasarnya. Sumber pemberitaan itu tidak boleh diterima kecuali dari orang yang terpercaya, dan dari syarat orang terpercaya dia adalah seorang muslim. Ini sudah. Tapi bagaimana kalau ternyata cerita yang disampaikan adalah bohong dan dusta? Kata beliau, Imam Mahdi dijaga oleh Islam di Arab. Apa itu benar? Terus 2010 akan terjadi perang dunia ketiga, 2020 perang dunia ketiga, karena Ka'bah kan ada 4 sudut, yang Hajar Aswad mengarah ke Wamena, dan sudut yang lain sudah berdarah-darah. Berarti tahun depan saatnya Indonesia akan berdarah-darah. Apakah itu benar? Antum masih dengar dukun berbicara? Dukun ini orang, Pak. Hadis maudhu adalah palsu. Kalau hadis dhaif, dilihat dhaifnya apa sebabnya, karena dustanya perawi atau dan sebagainya. Lalu bagaimana pula kalau ternyata cerita tersebut disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, padahal Nabi tidak pernah mengucapkan? Bahaya menyampaikan hadis palsu. Hadis palsu adalah bentuk kedustaan dengan mengatasnamakan Nabi. Berdusta atas nama Nabi SAW termasuk dosa besar yang paling besar. Bahkan pelakunya bisa terjerumus dalam kekafiran. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta mengatasnamakan selainku. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Nabi SAW juga pernah bersabda, siapa yang meriwayatkan dariku suatu hadis yang ia menduga bahwa itu adalah kedustaan, maka sungguh dia adalah salah seorang dari 2 pendusta karena telah meriwayatkannya. Pembahasan ini bermaksud menunjukkan bahwa menyebarkan atau menyampaikan hadis-hadis palsu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan asal-usulnya dari Nabi SAW merupakan perkara yang diharamkan. Kalau di negeri kita sekarang, pemerintah sedang memerangi hoax, dusta, maka para ulama umat Islam sejak dahulu kala memerangi dusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Pernah ada orang mau dieksekusi karena bikin hadis palsu. Begitu akan dipenggal kepalanya, ya, karena taruhannya neraka kalau tidak tobat. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja memalsukan atas nama saya, awas, hati-hati, mencatut nama Nabi. Awas, mencatut nama antum bermasalah, mencatut nama Nabi siap-siap di neraka jahanam. Orang yang mencatut nama Nabi seperti orang pesan kapling di neraka jahanam, kata Nabi. Yang menceritakan tentang bakal terjadi sesuatu yang mengerikan apabila pertengahan Ramadan itu tepat pada hari Jumat. Dengan semangat dia membacakannya, membuat orang yang menontonnya akan tertarik dan mungkin percaya. Dan memang dusta apabila diulang-ulang, disebarkan, terkadang bisa menjadi sesuatu yang diyakini oleh manusia kebenarannya, padahal itu hoax. Selanjutnya, polisi masih memantau kabar pindahnya puluhan warga Ponorogo ke Malang akibat isu kiamat. Sementara itu, Bupati Ponorogo langsung menurunkan tim untuk memberikan pemahaman kepada jemaah yang belum sempat berangkat ke Malang. Masih aja ada yang mudah termakan hoax. 52 warga kota Ponorogo, Jawa Timur percaya kiamat akan datang dalam waktu dekat. Akibatnya, mereka segera menjual rumah, tanah, dan barang berharga lainnya lalu mengungsi ke kota Malang.
Isu ini bermula dari seorang pria berumur 48 tahun bernama Katimun. Di tahun 2008, Katimun memutuskan pulang kampung ke kota Ponorogo setelah 18 tahun menuntut ilmu di pondok pesantren Miftahul Falahil Muqtadin, Malang. Karena kiamat sudah dekat, jamaah diminta menjual seluruh aset berharganya dan hasilnya diberikan kepada pondok pesantren di Malang. Selain itu, mereka juga harus salat 5 waktu di masjid pondok tersebut. Yang kedua, diramalkan Ramadan tahun ini akan ada perang. Oleh karena itu, jamaah diminta membeli pedang seharga 1 juta rupiah. Jika tidak membeli, maka mereka harus menyiapkan senjata di rumah. Mereka juga diminta untuk berlindung di pondok. Ketiga, akan ada kemarau panjang selama 3 tahun, mulai dari tahun 2019 hingga 2021. Untuk mempersiapkan kemarau, jamaah harus menyetor gabah 500 kg per orang. Gus Romli mengaku ia hanya menyampaikan 10 tanda kiamat yang tertulis di Al-Quran. Salah satunya adalah meteor jatuh yang ia yakini akan datang pada bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, dalam salah satu ajarannya, jamaah diwajibkan membeli gabah. Hal itu dilakukan untuk persiapan pasca meteor jatuh. Bupati Ponorogo, Ipong, telah meminta Gubernur Jawa Timur dan MUI untuk segera turun tangan menindak peristiwa ini. Kata Nabi SAW, akan muncul para pendusta-pendusta, para dajjal-dajjal di akhir zaman. Mereka akan membawa ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang kalian tidak pernah mendengarnya, bahkan nenek-nenek moyang kalian gak pernah mendengar tentang hal itu. Dan tidak boleh berdalilkan dengan hadits lemah di pembahasan ini. Sebab ini pembahasan gaib, pembahasan akidah. Misalnya ada yang berkata ketika dukhan itu keluar, dukhan itu asap itu 40 hari 40 malam. Tanya, dalilnya apa? Mana nasnya? Dalam Al-Quran tidak disebut waktu. Kalau ada hadits, bawakan haditsnya. Kalau Imam Mahdi keluar, muncul, yang pertama kali diperangi bukan Amerika, bukan Rusia. Yang pertama kali diperangi bangsa Arab katanya. Aneh bin ajaib, subhanallah. Saya demi Allah kaget sekali dengar saya. Anehnya dia baca hadits di Sahih Muslim, Kitabul Fitan, innakum satakzauna jaziratul Arab. Sungguhnya kalian akan memerangi jaziratul Arab. Thumma satakzuna Rum. Kemudian kalian akan perangi nanti bangsa Romawi. Dia kasih deretan urutan. Dia pikirnya jaziratul Arab ya sekarang ini. Dia ini tidak mengerti bahwa ini hadits kata para ulama ini sudah terjadi. Ini kejadiannya Nabi SAW memerangi suku Arab, menyatukannya, dan itu sudah terjadi. Romawi dan Persia itu juga sudah terjadi, sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kejadian sudah berlalu. Kamu baru lahir sekarang tiba-tiba nafsirkan sembarangan. Dari mana asal kekeliruannya? Memahami bahasanya. Jadi dia pikir kalian akan memerangi seakan-akan ini diucapkan oleh Nabi untuk dia yang baru lahir kemarin. Apabila bulan Ramadan itu tepat di tahun itu, dan kalian sedang melaksanakan sholat subuh malam Jumat di pertengahan bulan Ramadan tersebut, masuklah ke dalam rumah, kuncilah pintunya, tutuplah kepala kalian, lindungi tubuh kalian dan tutup telinga kalian. Apabila kalian merasakan suara dahsyat, bersyukurlah, sujud. Nih ada sujud, kita tahu sujud itu ada sujud syukur, sujud tilawah, kemudian ada sujud sahwi, ada sujud ketika sholat. Ini sujud ketika mendengar suara keras, membaca Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Karena sesungguhnya apabila kalian melakukan itu, niscaya selamat, jika tidak tentunya akan binasa. Ini cocok logi namanya. Antum tahu lagi yang ajib ya, anak pernah dengar, terdengar lah ya, terdengar di kita. Dia ini mengatakan bahwasanya Salafi Wahabi itu adalah bentukannya orang-orang Amerika, Yahudi. Mana? Kita yang memerangi Yahudi, kita yang memerangi apa? Amerika. Kok bisa-bisa dia katakan didikannya siapa? Amerika Yahudi. Kalian banyak orang jahil. Ana pastikan ini orang apa? Orang jahil. Kalau antum mau tes Al-Quran dia, kalau bisa dia tes hafal Al-Quran, Pak, bagus, antum menjadikan guru. Hadis Nabi, Pak, antum silakan tes di Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, tes lah. Arba'in Nawawi, kalau dia bisa bagus, kalau nggak bisa, Pak, ini bukan guru. Ana pastikan dia bukan guru. Menyebarkan hoax. Kita lihat sekarang bagaimana hukum hadis ini. Para ulama menjelaskan hadzal hadis munkar la yasih. Hadis ini munkar, tidak benar. Dan Ibnul Jauzi mengatakan hadis ini hadza haditsun maudhu. Hadis ini palsu atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Perawinya ada yang matruk, yang dituduh berdusta, jamaah. Ditinggalkan. Lalu kita meriwayatkannya, menceritakannya kepada umat, menyebarkannya atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi bersabda, padahal Nabi tidak pernah menyabdakan hal itu.
Ini ustadz-ustadz akhir zaman ini miskin di dalam bekal ilmu hadis. Baca hadisnya saja tidak tahu dari negeri anta beranta mana dia temukan. Kadang dia ambil dari sumber buku. Buku ini bukan rujukan di pembahasan takhrij. Sampai saking menyebarnya hadis palsu, itu kalau antum belajar mustalah hadis, ilmu tentang hadis, khususnya di sekitaran kita di Indonesia, itu dijelaskan oleh syekh-syekh kita. Saking mudahnya bikin hadis palsu, itu orang Jawa, orang Sunda bisa kolaborasi bikin hadis. Dan semua Arabnya, kaidahnya benar semua, bahkan dipalsukan di akhir rawahu syaikhan. Syaikhan dalam ilmu hadis Al-Bukhari dan Muslim. Ada dua orang tua, syekh itu tua. Orang tua satu dari Sunda, kedua dari Jawa. Saking mudahnya bikin hadis, dia bikin Masya Allah qala. Ada maksudnya yang bagus misalnya, mengingatkan orang tentang hari kiamat, ingin menyadarkan manusia, melembutkan hati orang dengan menyebut tanda-tanda hari kiamat. Tapi jalannya clear dan sangat clear. Bersamaan dengan itu, kalau terjadi orang-orang niatnya baik dan jalan yang keliru, para ulama itu tidak ada yang berhenti terhadapnya, tidak menerangkan kekeliruannya. Bahkan mereka akan terangkan kekeliruannya, bukan karena orangnya, tapi ini masalah agama. Ini agama Allah harus diterangkan karena itu bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan agama. Akan ada yang mengawasi, mencatat. Tapi mungkin sebagian mengatakan, Ustadz kan boleh meriwayatkan hadis dhaif, kan ada ulama yang berpendapat seperti itu, kan ada khilaf di antara para ulama. Nah, Anda akan sebutkan para ulama yang membolehkan meriwayatkan hadis dhaif. Yang pertama, mereka mengatakan ini dalam fadailul a'mal, dalam fadilah beramal, bukan dalam menceritakan hal yang gaib, yang mana itu berkaitan dengan akidah seorang hamba nanti. Boleh mengamalkan hadis-hadis dhaif dalam fadailul a'mal dengan catatan 3. Yang pertama, hadisnya tidak terlalu dhaif. Kalau yang tadi palsu. Yang kedua, hadis ini masuk dalam kaidah umum. Yang ketiga, tidak boleh meyakini ketika mengamalkan bahwa itu dari Nabi SAW. Hanya orang ini hati-hati mengamalkannya. Maka hadis palsu, hadis yang dhaif sekali tidak boleh. Kalau antum mau menyampaikan sebuah hadis yang dhaif, sampaikan kalau ini dhaif, kalau ini palsu, agar orang faham dan mereka tidak tertipu dengan apa yang kita sampaikan. Barakallahu fikum.